Sholat sunnah muakkad. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilah, sunnah muakkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Banyak sekali ibadah yang termasuk sholat sunnah muakkad, seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat witir, sholat 2 hari raya, dan sholat tahiyatul masjid. Bahkan sholat rawatib sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah muakkad yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya menyertai sholat fardu 5 waktu. Sholat rawatib disebut juga dengan sunnah qobliyah, yang berarti dilaksanakan sebelum sholat fardu, dan sunnah ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Termasuk dalam sholat rawatib yang muakkad adalah 10 rakaat rawatib, yaitu 1-2 rakaat sebelum sholat subuh, dilakukan dengan sendirian dengan tata cara seperti sholat fardu 2 rakaat. Niat sholat sebelum subuh adalah sholli sunnatus subhi raka'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah sebelum sholat subuh dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan dalam rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Juga disunahkan memisah antara sunnah sebelum subuh dengan sholat subuh dengan berzikir dan berdoa atau perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan lainnya. 2 rakaat sebelum sholat duhur dan sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat sebelum duhur dan sholat Jumat adalah sama dengan sunnah sebelum subuh. Hanya saja surat yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah tidak ditentukan. Nya adalah sebagai berikut: Usolli sunnatul duhri atau al-jumu'ati raka'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah sebelum sholat duhur atau sholat Jumat dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 rakaat sesudah sholat duhur dan sholat Jumat. Tata cara pelaksanaannya seperti sholat sunnah sebelum sholat duhur dan Jumat dengan niat sebagai berikut: Usolli sunnatul duhri atau al-jumu'ati raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah sesudah sholat duhur atau sholat Jumat dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 rakaat sesudah sholat maghrib. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah sesudah sholat maghrib sama dengan sunnah sebelum sholat subuh, termasuk bacaan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Dalam sunnah sebelum sholat subuh juga dianjurkan dibaca dalam sholat sunnah setelah sholat maghrib. Niat sholat sunnah sesudah maghrib adalah Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah sesudah sholat maghrib dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 rakaat sesudah sholat isya. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah sebelum isya
sama dengan sholat sunnah sebelum sholat duhur atau Jumat. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah sesudah sholat isya dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah mu'akkad yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya setelah terjaga dari tidur, meski tidurnya dalam waktu yang singkat. Waktu terbaik dilaksanakannya sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Tidak ada batasan jumlah rakaat paling banyak dalam tahajud, tetapi paling sedikitnya adalah 1 rakaat seperti dalam sholat witir. Niat sholat tahajud adalah usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat tahajud 2 rakaat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah mu'akkad yang ketiga adalah sholat witir. Apa yang kita pahami tentang sholat witir? Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar atau waktu sholat subuh. Pelaksanaan sholat witir pada bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari selain di bulan Ramadan. Terdapat perbedaan pelaksanaan sholat witir pada Ramadan dan bulan-bulan selainnya. Dalam bulan Ramadan, sholat witir biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih secara berjamaah, sedangkan jumlah rakaatnya biasanya ada 3 dengan 2 kali salam. Surah yang dibaca dalam rakaat pertama adalah surat Al-A'la dan rakaat keduanya membaca surah Al-Kafirun. Sedangkan dalam rakaat kedua membaca 3 surah pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat witir di luar bulan Ramadan dapat disegerakan atau diakhirkan. Bagi orang yang khawatir sulit bangun malam, dianjurkan menyegerakan, dan bagi yang mudah terjaga dari tidurnya, dianjurkan mengakhirkan di sepertiga malam. Sholat sunnah mu'akkad yang keempat adalah sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Fitri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa Ramadan, tepat pada tanggal 1 Syawal. Cara yang paling umum untuk menentukan akhir bulan Ramadan adalah mengikuti keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama dan dihadiri organisasi-organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Sholat hari raya memiliki tata cara pelaksanaan yang diatur secara ketat. Meskipun hukum sholatnya itu sendiri adalah sunnah mu'akkad, rangkaian pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri hampir sama dengan sholat Jumat yang menyertakan adanya 2 khutbah sebagai bagian satu kesatuan. Sholat sunnah mu'akkad yang kelima adalah sholat hari raya Idul Adha. Sholat Idul Adha merupakan sholat hari raya yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaannya sejak matahari terbit hingga waktu sholat duhur. Namun disunahkan pelaksanaan sholat lebih awal untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi umat Islam yang hendak berkurban. Sholat hari raya Idul Adha pada dasarnya hampir sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Perbedaannya hanya terletak pada tidak disunahkannya makan pagi sebelum berangkat ke masjid. Perbedaan lainnya, jika dalam sholat Idul Fitri, imam disunahkan memberi kesempatan kepada jamaah untuk menyelesaikan penyerahan zakat fitrah, tetapi waktu sholat Idul Adha lebih baik disegerakan. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid diartikan sebagai sholat untuk menghormati kesucian dan keagungan masjid. Jumlah rakaat sholatnya adalah 2 rakaat secara sendirian dan dilaksanakan sebelum duduk sesampainya di masjid, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan niatnya
solat adalah sebagai berikut. Usolli sunnata tahiyyatil masjidi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan solat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat pada saat ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, solat tarawih. Solat tarawih merupakan solat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah solat isya dan sebelum solat witir. Solat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara berjamaah, tetapi juga dapat dilakukan secara sendirian. Dalam pelaksanaannya disatukan dengan solat witir. Sedangkan niat dalam pelaksanaan solat adalah sebagai berikut. Usolli sunnatat tarawihi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat pada saat ini sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah rakaat sholat tarawih termasuk witirnya adalah 23 rakaat. Dari jumlah ini, sebanyak 20 rakaat merupakan bagian dari sholat tarawih dan 3 rakaat lainnya masuk dalam lingkup sholat witir. Setiap 2 kali rakaat diakhiri dengan salam, kecuali dalam sholat witir pada rakaat yang terakhir hanya 1 rakaat.